Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhurahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan? Allah memerintahkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah memerintahkan dalam ayat ini agar kita bermuhasabah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pemirsa, sebaiknya kita bermuhasabah, melihat apakah puasa kita yang kita kerjakan dan ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan ini menjadi suatu beban atau ada hal yang lain. Kalau ini menjadi sebuah beban, maka mari kita mencoba mengilustrasikan. Sesungguhnya manusia itu memiliki tabiat yang baik. Tabiat itu apabila seseorang atau kita ditolong oleh orang lain, maka sudah sepantasnya kita berbalik menolong orang lain itu. Misalnya ada seseorang yang setiap hari memberi uang 10 juta kepada Anda. Bukan hanya setiap hari mengasih uang 10 juta kepada Anda, tetapi orang itu sopan, santun, berakhlak baik. Maka yakinlah bahwa kita akan segan dengan orang itu. Bahkan dalam hati kita mungkin berkata, suatu saat pasti akan menolong orang itu jika orang itu mengalami kesulitan. Qadarullah, ternyata orang itu mengalami kesulitan. Kebetulan sepeda motornya bocor dan berjalan di pinggir jalan dengan menuntun sepeda motor itu. Sudah menjadi tabiat manusia karena kita sudah dikasih uang 10 juta setiap hari dan orangnya santun. Bahkan tidak usah dikasih 10 juta pun, kalau orangnya santun, baik, sopan, pasti kita akan tergerak untuk menolongnya. Dan akhirnya pasti kita akan menolong orang itu. Apalagi orang itu sudah menolong kita, memberikan, dan orangnya baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilustrasi itu mempermudah kita bahwa Allah menurunkan bulan Ramadan itu adalah baik bagi manusia. Karena manusia akan bertambah iman dan takwanya, bahkan dijanjikan surga di yaumil akhir nanti. Tetapi ini sebagai proses kesehatan bagi tubuh kita. Allah sangat baik. Allah maha kaya di atas segala-galanya. Kalau Allah sudah memberikan semuanya kepada kita, maka kembali pada tabiat manusia tadi itu, maka seharusnya kita menolong Allah, karena Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Selain bulan suci Ramadan yang diturunkan, itu demi kebaikan manusia. Di dalam Al-Quran ini banyak disebutkan tentang, misalnya sekarang musim hujan, Allah menurunkan hujan. Di dalam Al-Quran ini Allah menyebutkan bahwa hujan akan menghidupkan bumi. Maka disebut hujan itu adalah rahmat. Hujan adalah rahmat, bukan bencana. Kalau seandainya ada hujan yang menimbulkan bencana seperti di kota Kabupaten Bekasi, maka itu adalah salah manusia karena salah mengelola alam. Tetapi yakinlah bahwa Allah sudah menurunkan kadar hujan itu sesuai dengan kebaikan umat manusia. Rahmat Allah diturunkan melalui hujan, karena dengan hujan itu seluruh tumbuh-tumbuhan akan hidup. Bahkan seluruh makhluk Allah di muka bumi akan hidup kembali. Bayangkan kalau tidak ada hujan, maka tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan oleh hewan-hewan. Tidak ada biji-bijian yang bisa dimakan oleh manusia maupun makhluk yang lain. beras, makanan pokok kita adalah biji-biji padi.
dan banyak sekali biji-bijian yang bisa dimakan oleh manusia, dinikmati oleh manusia. Jadi itu adalah kebaikan Allah. Belum lagi dampak kalau tidak ada hujan, maka semuanya akan mati, tidak ada kehidupan karena semuanya kering kerontah. Bahkan bisa jadi bumi ini akan leleh karena tidak ada hujan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa contoh kebaikan Allah. Maka sudah sepantasnya kita harus sebagai tabiat manusia menolong kembali atas kebaikan itu. Tetapi Allah tidak membutuhkan pertolongan kita karena Allah adalah yang maha di atas segala maha. Lalu Allah menghendakinya seperti apa? Allah menghendaki di dalam surat Al-Baqarah di ayat 185 disebutkan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an Butalin nasi wa binatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Di ayat itu diakhiri dengan kata-kata la'allahum tashkurun, agar kita semuanya bersyukur. Berarti kita berterima kasih kepada Allah diungkapkan dengan rasa syukur kepada Allah, bukan memberikan timbal balik atas kebaikan Allah dengan kebaikan yang kita berikan kepada Allah, bukan seperti itu. Tetapi kita diminta untuk bersyukur kepada Allah. Kita refleksi pada kegiatan puasa kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kalau puasa kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, atau ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, itu menjadi sebuah beban, maka itu akan merepotkan kita. Tetapi berdasarkan penjelasan yang kami sampaikan tadi, bahwa kita bersyukur sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah, maka insya Allah ibadah yang kita lakukan akan senantiasa menjadi ringan karena bukan menjadi beban, karena bentuk rasa syukur kita. Sebagai contoh, misalnya kalau kita sudah masuk di waktu sholat wajib, maka kita harus bersegera mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jadi rasa syukur itu diungkapkan dengan ucapan dan perbuatan. Rasa syukur bukan hanya kata-kata dengan alhamdulillah tapi tanpa makna, tanpa ada kegiatan. Tapi rasa syukur adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang bersyukur dan akan memberikan azab kepada orang-orang yang ingkar. Semoga refleksi ini, muhasabah di bulan Ramadan ini, di ujung, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, membuat kita terbuka bahwa kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah. Ibadah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bukan menjadi beban. Kalau selama ini ibadah kita menjadi beban, maka saatnya Ramadan yang baik ini kita jadikan bahan refleksi, kita jadikan bahan muhasabah yang terbaik bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan selamat berbuka puasa dengan orang-orang yang tercinta. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.